Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kan kemarin kita kan sudah belajar tentang HTML dasar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang CSS. Apa itu CSS? CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Yang mana sifatnya yaitu style sheet language. CSS ini adalah bahasa pemrograman yang dimana digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Lalu dalam CSS ini kita bisa melakukan styling seperti membuat border, mengedit background, merubah warna, lalu juga bisa membuat website menjadi lebih responsif. Lalu untuk struktur penulisan CSS itu kita tulis selektor, lalu dalam kurung itu pertama adalah properti dulu, tulis titik 2 dan value-nya berapa, dan diakhiri oleh titik koma. Contohnya seperti ini, sudah kita lihat. Tapi propertinya color dan value-nya blue. Lalu untuk selektor, nah di selektor sendiri itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu universal selector, itu selektor dengan bintang. Jadi otomatis seluruh file di HTML kita akan otomatis terstyling. Lalu ada elemen type selector, yaitu seperti ini, yaitu seperti P, UL, H1, H2, LI itu atau tag-tag yang biasa kita tag atau tabel itu termasuk dalam type selector, dan di dalamnya kita bisa lakukan styling. Lalu ada selektor, ID selector. Jadi ID selector ini menggunakan atribut ID pada HTML. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat ID bebas, nama ID apa, lalu untuk melakukan stylingnya kita panggil selektornya yaitu dengan hashtag atau tanda pagar. Dalamnya stylingnya bebas, dan terakhir ada kelas selector. Itu juga bebas, kalian mau namai kelas kalian apa nanti di tagnya. Untuk di CSS-nya untuk pemanggilannya bisa dilakukan dengan ketik titik dot atau dot lalu nama kelasnya apa, dan di dalamnya ini stylingnya. Oke. Properti itu yang ini. Properti itu seperti colornya, seperti ini colornya apa, terus text align, line, terus ada text transform, font style, dan lain sebagainya. Dan value-nya itu yang di sebelah kanan. Oke. Di CSS sendiri ada beberapa cara penulisan di HTML. Yang pertama itu ada inline CSS style, di mana CSS ditulis pada elemen HTML secara langsung. Contohnya seperti ini, H1 style, terus dalamnya ini propertinya apa, value-nya apa. Jadi ditulis di tag H1-nya, yang ini juga sama, terus di dalam tag P. Lalu selanjutnya itu ada internal CSS style, di mana kita membuat text style di dalam head HTML, lalu di dalamnya kalian bisa kasih selektor H1, P, atau kalian kelas bebas. Ini cara membuatnya seperti ini. Selanjutnya ada eksternal CSS style. Di eksternal CSS style ini
kita membuat file CSS sendiri, yaitu format .css. Jadi kalian bisa buat contohnya ini index.css atau biasanya itu style.css. Jadi kalian itu membagi dua, jadi HTML sendiri, CSS sendiri. Jadi lebih rapi dan lebih fokus. Jadi untuk saranku lebih baik menggunakan eksternal. Jadi supaya kodenya juga rapi di HTML dan ya itu tadi untuk menyendirikan antara CSS dan HTML untuk membedakan. Dan untuk mengeksekusi file CSS-nya kalian bisa panggil dengan tag link, di dalamnya ada href. Ini silahkan kalian ketik file CSS kalian yang sudah kalian buat. Lalu jika misal file CSS kalian itu beda folder, kalian tinggal tulis nama foldernya apa / file CSS kalian. Selanjutnya yaitu text formatting. Text formatting di CSS ini kita juga melakukan text formatting. Di HTML juga kita bisa melakukan text formatting. Yaitu ada dua text formatting pada CSS. Itu ada font styling dan text styling. Untuk font styling sendiri itu untuk mengatur tampilan tiap karakter, dan text styling untuk mengatur tata letak, posisi, dan tampilan visual text. Untuk font styling itu ada beberapa. Yang pertama ada font family, digunakan untuk menentukan standar font. Ini contohnya font family, properti font family. Ini ada beberapa font yang biasanya digunakan. Ada serif, sans serif, monospace, fantasi, dan ini adalah font, nama-nama fontnya. Ini adalah font family. Oke. Selanjutnya ke font size. Jadi di font size ini untuk menentukan ukuran teks. Bisa kalian set propertinya, tulis font size, dan kalian set value-nya bebas sesuai kalian. Terus ada font weight. Font weight ini digunakan untuk mengatur ketebalan teks. Jadi di CSS, di HTML atau CSS kalian juga bisa mengatur ketebalan teks. Caranya yaitu menggunakan properti font weight. Terus kalau kalian menggunakan deskripsinya langsung, kalian bisa gunakan, ada pilihan lighter, normal, bold, atau kalian juga bisa set sendiri dengan angka, yaitu bebas sesuai kalian, bisa 900, paling tebal 900, dan paling tipis 100. Oke, selanjutnya ada font style. Untuk font style sendiri ada beberapa value, yaitu ada normal, italic, dan oblique. Ini cara pembuatannya, propertinya font style. Terus untuk yang kedua ada text styling. Pertama ada text color. Kita juga bisa mengubah warna teks dari HTML. Jadi tidak cuma default hitam aja, kalian juga bisa rubah sesuka hati kalian. Itu caranya dengan memanggil properti color. Kalian selektor dulu, selektornya apa, P biasanya, di dalam paragraf kan ada banyak teks. Terus selektornya color, propertinya color, lalu value-nya bebas, mau kalian warna blue, red, atau kalian juga bisa set warna sendiri. Oke, terus selanjutnya ada text alignment. Ini untuk menentukan perataan teks. Jadi ada beberapa value pada text align, properti text align, itu ada left, center, right, dan justify. Selanjutnya ada text indentation. Itu kita bisa melakukan indentasi pada teks atau menjorokkan teks seperti di tab pada Word. Caranya yaitu dengan mengambil properti text indent,
lalu kalian bisa set value-nya bebas, sesuka kalian 50 px 60 px bebas. Itu ada text transformation, itu adalah untuk menentukan formasi teks. Contohnya value-nya adalah uppercase, lowercase, capitalize. Untuk uppercase sendiri nanti otomatis teks akan huruf kapital atau huruf besar seluruh teks. Lalu untuk lowercase seluruh teks atau seluruh teks akan huruf kecil, dan capitalize seluruh teks akan pada huruf awalnya akan di kapital. Lalu untuk text decoration. Text decoration ini untuk mendekorasi teks, ada beberapa value. Ada overline, line through, underline. Untuk overline itu adalah kebalikan dari underline. Kalau underline itu garis bawah, overline itu garis atas. Untuk line through adalah teks yang nanti dicoret. Jadi seperti kalian nulis teks tapi ada coretan tengahnya. Jadi seperti ini. Lalu ada line head. Line head itu untuk mengatur jarak antar baris. Dan ini sama seperti di Word itu, yaitu line spacing. Kalian bisa panggil propertinya line height, kalian bisa set value-nya bebas. Lalu ada letter spacing dan word spacing. Untuk letter spacing itu untuk mengatur jarak antar huruf, dan word spacing itu untuk mengatur jarak antar kata. Oke. Selanjutnya adalah background. CSS ini kita juga bisa memberikan background pada elemen HTML. Contohnya yang pertama itu adalah kita bisa merubah warna background, itu dengan cara memanggil properti background color. Nah, ini value-nya bebas, green, light, blue bebas. Lalu kita juga bisa seperti mengimport image. Jadi background kalian itu adalah gambar JPG, PNG yang sudah kalian download. Seperti ini contohnya, itu kita panggil properti background image URL. Nah, ini di dalamnya ini nanti adalah gambar kalian. Jadi nanti background dari halaman web kalian itu adalah gambar yang sudah kalian tentukan. Lalu ada background repeat. Nah, background repeat ini apabila gambar yang kita masukkan itu tidak cukup besar atau kecil, nah kita bisa melakukan repeating. Nah, ini caranya, yaitu background repeat, propertinya value-nya ada repeat X, yaitu melakukan repeat dengan cara horizontal, to repeat Y secara vertikal. Nah, no repeat ini jika kalian tidak ingin repeat background yang sudah kalian set. Lalu ada background position. Nah, di CSS kita juga melakukan style pada background, yaitu background position. Itu ada value-nya, ada center setter, ada left top. Selanjutnya adalah border. Border ini adalah properti CSS untuk memberi garis tepi pada konten yang kalian buat. Nah, terus ini kalian bisa caranya membuat ada border style itu untuk menentukan style border kita. Ini ada beberapa value yang bisa kalian coba nanti. Ini contohnya, misalnya kita kasih value-nya solid, hasilnya akan seperti ini. Itu cuma garis hitam biasa. Terus border width, yaitu untuk mengatur lebar dari border. Jika kita kasih properti border width, lebar border akan bertambah. Jadi yang semula seperti ini, jika kita kasih border width akan semakin lebar, dan semakin besar value-nya juga akan semakin lebar. Border color.
Untuk border color, ini kalian juga bisa merubah warna dari border kalian. Yang tidak mau warnanya hitam aja, kalian juga bisa merubah warna dari garis tepi kalian itu dengan border color. Warnanya bebas, bisa red, blue, dan ini adalah hasilnya. Dan itu kalian juga bisa styling border kalian yaitu dengan border radius, properti border radius. Itu kan tadi kan ujungnya cuma seperti siku-siku dan lancip gitu. Kalau kalian kasih border radius akan tumpul dan seperti oval. Jadi seperti melengkung. Oke, selanjutnya ada height dan width, yaitu tinggi dan lebar. Kita juga bisa mengatur tinggi dan lebar suatu gambar atau apapun itu di CSS. Itu caranya dengan ini, height dan width, dengan properti height dan width. Contohnya ini adalah, ini ada gambar, lalu kita bisa set height-nya, misal ini kasih 200 px, width-nya 400 px, dan hasilnya seperti ini. Kita bisa memperkecil gambar, kita bisa memperlebar, itu tergantung dari kita sendiri, kita maunya gimana. Lalu ada maksimal height dan width. Ini misal kita kasih 500 px, jadi maksimalnya itu hanya segini. Hasilnya kan segini, maksimalnya hanya segini. Gambar seperti ini. Jadi kalau kalian perbesar lagi nggak bisa. Tapi kalau kalian perkecil bisa. Terus ada minimal height dan width. Nah ini kebalikannya jadi maksimal. Kalau tadi kan diperkecil nggak bisa. Nah sekarang yang diperkecil lagi nggak bisa. Jadi bisanya cuma diperbesar. Oke, selanjutnya ada spacing. Spacing itu atau ruang kosong ini sangat penting dalam CSS. Dalam spacing itu ada dua, yaitu padding yang sering digunakan dan margin juga sering digunakan. Lalu untuk padding ini adalah ruang kosong antara si konten dan si garis tepi. Nah ini padding. Jadi antara ini dan sisa ini padding. Lalu untuk margin ini adalah space atau jarak antara biasanya antara si border dengan si border lain. Jadi untuk mengatur jarak antara satu kotak atau satu box dengan box yang lain di luar, jarak luar gitu. Untuk paddingnya kalian bisa melakukan setting, ada padding bottom, ada top, ada padding right, ada left, pilihnya bebas. Dan bisa set, ini adalah contoh propertinya. Untuk margin juga sama, lengkap, ada top, bottom, right, left. Lalu box sizing. Untuk box sizing di sini adalah content box, di mana sebuah box ini akan bertambah lebar ukurannya apabila diberi border, padding, height, dan width. Dan ketika box sizing ini dideklarasikan seperti ini, maka border dan padding ukuran sebuah content box itu tergantung pada value yang ditentukan. Nah ini kan kita kasih value border box, nah itu jadi lebar dan tinggi. Nah itu berdasarkan padding dan border, tetapi tidak termasuk margin. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian live coding, yaitu implementasi dari materi yang sudah tak jelaskan tadi. Nah, berikutnya penerapan CSS sederhana. Nah, bisa dilihat pada file HTML ini terdapat banyak div yang Nah, untuk membedakannya itu biasanya kita menggunakan selektor.
seperti ID selector atau class selector seperti itu. Nah, untuk CSS-nya sendiri itu kita menggunakan eksternal CSS, jadi membuat file CSS baru dengan nama style.css. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan link style tersebut di antara tag head untuk mengimport file CSS tersebut. Nah, berikutnya menambahkan class selector dan ID selector untuk membedakan tag-tag yang sama ini. Pertama, saya memberikan kelas main pada div ini, div paling luar ini. Kemudian ini saya memberikan ID konten misal. Nah, kemudian ini saya berikan kelas link. Nah, kemudian pada style CSS-nya akan saya tuliskan terlebih dahulu
Nah, berikut seperti dapat dilihat pada browser di sebelah kanan, hasil dari kode CSS tadi adalah seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan. Pertama, pada tag body ini itu memiliki style background image dengan menggunakan gambar bg.jpg yang sudah ada di sini ini, dan dengan background repeat. Nah, semisal jika ini diubah menjadi no repeat, dia akan seperti ini karena dia tidak, gambarnya itu tidak mengulang. Nah, sedangkan jika kita ubah dia repeat X, dia akan mengulang atau memenuhi ke arah horizontal. Nah, jika kita ubah menjadi repeat Y, dia akan ke arah vertikal. Nah, sedangkan jika dia hanya repeat saja, dia akan memenuhi semuanya, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal. Nah, kemudian pada ini pada div class main, karena dia menggunakan class selector, maka penulisannya adalah dengan menggunakan titik main. Nah, penulisannya juga bisa diawali dengan nama tag-nya. Semisal tag-nya itu bernama div, maka bisa ditulis dengan div.main seperti ini. Nah, pada bagian ini dia memiliki background color white smoke ini dengan border radius 20. Nah, ini jadi sudutnya itu seperti rounded seperti itu dengan margin 30. Margin 30 itu semuanya baik atas, kanan, kiri, dan juga bawah. Dan paddingnya 20. Padding 20 ini juga termasuk semuanya. Seperti margin tadi, karena tidak ada keterangan dia itu top, bottom, atau apa. Nah, setelah itu ada pada tag H1, dia ini itu memiliki style font family seperti berikut. Dapat dilihat pada browser juga seperti ini. Dan salah, mohon maaf. Ini H1 itu yang ini. Nah, dia itu memiliki color ini. Nah, ini teks dengan teks transform uppercase. Nah, pada file HTML ini dapat dilihat pada tag H1 itu tulisan pariwisata di Malang itu yang huruf besar hanya P dan M. Nah, dengan menggunakan teks transform uppercase, semua tulisannya itu semua hurufnya menjadi huruf besar dan teks decoration underline. Jadi dia ini itu menjadi bergaris bawah karena menggunakan underline. Dan letter spacing berukuran 2 px ini. Jadi jarak antar hurufnya itu berukuran 2 ini. Ada juga yang disebut word spacing. Kalau word spacing itu bedanya dengan letter spacing adalah kalau word spacing jarak antar kata. Nah, berikutnya ada IMG. IMG ini, gambar ini, dia ini itu memiliki style height 250. Nah, jadi kalau misal kita hanya merubah height-nya saja, nanti width-nya itu atau height-nya itu kan tinggi. Nah, width-nya atau lebarnya itu akan mengikuti sesuai dengan apa istilahnya seperti skalanya itu sesuai. Nah, kemudian margin top ini untuk jaraknya antara pariwisata di Malang ini dengan gambarnya ini adalah 20 px ini. Setelah itu ada div dengan ID konten. Nah, karena dia ini itu merupakan ID selector,
maka penulisannya itu menggunakan tanda pagar atau hashtag. Seperti ini, hashtag konten atau pagar konten seperti ini. Nah, ini ya. Jadi konten itu yang ini, dengan background color kode ini. Kemudian margin top-nya itu 30, margin left-nya itu, margin top itu ini. Margin top-nya itu 30, margin left-nya itu 50, bottom-nya itu 30, dan right-nya itu 50. Nah, sebenarnya penulisan seperti ini tuh terlalu panjang. Sebenarnya itu dapat dituliskan lebih singkat seperti ini saja. Nah, ini bisa dilihat hasilnya juga sama seperti yang tadi. Ini urutannya adalah yang top, ini yang right, ini yang bottom, ini yang left. Jadi untuk lebih gampang untuk menghafalnya itu seperti arah jarum jam, seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu menuliskan margin top berapa, margin left berapa, bottom berapa, seperti itu. Nah, kemudian paddingnya ini tuh, paddingnya itu berukuran 20 px. Karena tidak ada keterangannya, dia itu padding apa, itu jadi keseluruhannya itu 20. Kemudian border radiusnya untuk sudut border ini itu 25 dengan border style solid, dan ketebalan dari bordernya itu sendiri itu adalah 1 dengan warna border gray. Ini sama bisa disederhanakan seperti margin tadi dengan menuliskan border solid. Nah, kan jadi lebih singkat seperti itu. Nah, berikutnya itu pada tag P ini nggak ada kelas atau ID-nya, jadi langsung dituliskan tag-nya, nama tag-nya, tag P. Nah, dia ini tuh memiliki font family seperti berikut dengan ukuran 15 dan text indent 30. Text indent itu adalah jarak paragraf yang menjorok ini. Jarak paragraf yang menjorok, ya. Dan yang terakhir itu ada div class link. Dia menggunakan class selector. Jadi penulisannya itu menggunakan tanda titik. Titik link seperti ini. Text align center. Jadi tulisan klik ini akan berada di tengah karena dia menggunakan text align center. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk penerapannya sudah cukup seperti ini. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.